杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Suelian benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar merasakan tekanan besar dari keterampilan lawannya. Suelian tampaknya telah kembali sadar dan kedua matanya berwarna merah darah menatap ke suatu tempat di kehampaan. Dengan kilo yang aneh, dia berkata dengan ekspresi yang aneh. Silsilah elang bayangan. Menarik, saya tidak menyangka akan bertemu dengan garis keturunan seorang teman lama. Setelah melihat cahaya matahari lagi. Setelah mengucapkan kalimat yang tidak dapat dijelaskan ini, dia tiba-tiba melangkah maju, kemudian mengabaikan penghalang ruang. Dia benar-benar datang langsung ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari 10 kaki. Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana dia bergerak, kecuali Yangke yang telah memperhatikannya dengan seksama. Dia menemukan petunjuk. Bukannya dia mengabaikan penghalang ruang, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Begitu cepat sehingga pikirannya tidak dapat mengikutinya. Suelian mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan dengan santai. Dengan satu genggaman, ruang itu tiba-tiba menjadi padat. Sosok yang panik muncul darinya, itu adalah Li Feng yang menghilang. Saat ini ekspresi Li Feng bercampur keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suelian akan datang untuk merusak perbuatan baiknya. Dan dia buru-buru ingin mundur dan meminta klarifikasi. Namun Suelian sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Entah mengapa tangannya yang berwarna merah darah dan bersisik mencengkeram leher Li Feng. Yangke berubah warna karena ngeri dan Mintian juga terkejut. Dia tidak repot-repot menyerang Yangke, tapi Mintian melotot ke arah Suelian dan berteriak. Apa yang Anda lakukan? Ketiganya bergabung untuk menyergap Yangke dan sekarang musuh tidak terluka dan Suelian benar-benar menargetkan orang-orangnya sendiri yang membuatnya sedikit tak tertahankan. Tapi Suelian tidak memperhatikan maksud Mintian tetapi mengangkat Li Feng tinggi-tinggi seolah-olah dia sedang menggendong seorang anak dan menatapnya dengan dingin dengan mata merahnya. Kemudian dia berkata dengan tenang. Siapakah Tian Jue abadi tua itu bagi Anda? Li Feng akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia dengan putus asa mendesak esensi monsternya sendiri untuk mencoba menyingkirkan kendali Suelian. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, esensi monsternya sendiri tampaknya terpenjara dan tidak bergerak di dalam tubuhnya. Anda bukan Suelian. Li Feng berteriak ngeri. Bagaimanapun Suelian tidak punya cara untuk menaklukkannya. Dikombinasikan dengan perubahan energi iblis sebelumnya di Gunung Iblis, Li Feng segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kerasukan? Yangke dan Mintian juga beraksi pada saat yang sama dan berseru kaget. Orang-orang kecil itu sangat peka. Suelian tertawa aneh, tetapi dia tidak bermaksud menyangkalnya. Sebaliknya dia menatap Yangke dengan penuh arti dan tatapan serakah melintas di kedalaman matanya. Yangke merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia menatapnya, dan dia tidak tahu apa arti tatapannya. Suelian tidak terlalu memperhatikannya, menarik kembali tatapannya, dan terus bertanya. Siapa Tianji bagi Anda? Itu leluhur keluarga. Wajah Li Feng memerah, dan dia menggertakkan giginya dan menjawab. Apakah dia masih hidup? Suelian memiringkan kepalanya. Leluhur keluarga saya sudah lama meninggal. Saya ingin tahu siapa senior. Li Feng bertanya dengan suara yang dalam. Ketika Tianji masih hidup, dia adalah orang kuat teratas dari bintang iblis Jinchen. Dia adalah raja monster yang sangat kuat dengan kultivasi tingkat ketiga dari raja kekosongan. Sayangnya dia meninggal 10.000 tahun yang lalu. Garis keturunan Li Feng telah diwariskan hingga saat ini, dan dialah yang paling kuat. Sayang sekali dia sudah meninggal. Saya masih memiliki beberapa akun lama yang harus diselesaikan dengannya. Suelian tampak sedikit kecewa dan berkata dengan senyum muram.
Tapi itu tidak masalah. Itu semua adalah hal-hal lama. Bertemu dan keturunannya hari ini dapat dianggap sebagai penyelesaian dendam lama bagi saya. Siapa senior? Li Feng bertanya dengan suara gemetar. Dia merasa bahwa Suelian memegang tangannya yang besar semakin erat dan dia hampir tidak bisa bernafas. Saya lahir di era yang sama dengan Tianji dan saya memiliki banyak keluhan dengannya. Menurut Anda siapa saya? Suelian tertawa pelan. Wajah Li Feng menjadi pucat dan dia berkata dengan suara gemetar. Anda adalah Raja Buaya Gila dan Anda benar-benar mati di sini. Li Feng secara alami akrab dengan sejarah keluarga itu. Puluhan ribu tahun yang lalu ketika Raja Elang Langit masih hidup, garis keturunan Elang Bayangan sangat kuat dan hampir mendominasi seluruh bintang Dincen. Sayangnya masih ada Raja Monster yang kuat, yang dapat bersaing dengan Raja Elang Langit. Itu adalah Raja Buaya Gila. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Suelian, Li Feng segera memahami identitasnya. Orang yang mengambil alih tubuh Suelian ternyata adalah Raja Buaya Gila yang berdarah dan brutal yang tidak mengenali kerabatnya. Dikabarkan bahwa kultivasinya mengguncang bumi, tetapi tindakannya berdarah dan brutal. Saya tidak tahu berapa banyak monster dan manusia yang mati di tangannya. Seluruh bintang Dincen dijungkir balikkan olehnya, jadi dia disebut Raja Buaya Gila. Elang Langit mencoba membunuhnya berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Jadi kebencian antara kedua orang kuat itu menjadi semakin dalam. Tetapi kemudian dia tiba-tiba menghilang di bintang Dincen, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun Ci Yue dan yang lainnya tahu bahwa Raja Buaya Gila jatuh di penjara darah. Namun generasi muda tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang setelah mengetahui kebenarannya, Li Feng hampir patah hati. Bagaimana dia bisa memiliki akhir yang baik jika dia jatuh ke tangan monster yang begitu kuat? Ya, saya jatuh di sini tetapi saya bisa bangkit kembali hari ini karena Anda adalah keturunan Tianjiu. Sungguh sial Anda bertemu dengan saya. Suelian mencibir. Tangan besar yang menjepit leher Li Feng mengerahkan tenaganya dan dengan bunyi klik, leher Li Feng terkulai lemas ke samping dan semangat di matanya dengan cepat meredup. Setelah Li Feng mati, Suelian sekarang begitu kuat hingga hampir tidak masuk akal. Pada saat ini, Mintian menelan ludahnya. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Bahkan saat menghadapi Yang Ke, dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Reputasi besar Raja Buaya Gila membuatnya tidak dapat berpikir untuk melawan. Pada saat kematian Li Feng, dia hampir tidak ragu sama sekali dan langsung mundur, ingin meninggalkan tempat berbahaya ini. Anda tidak bisa pergi tanpa izin saya. Suelian tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Mintian. Dengan santai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sana. Kekuatan magis meledak, dan ruang di depan Mintian tampaknya telah berubah menjadi dinding tembaga dalam sekejap. Dia bergegas maju dan dihentikan. Mata Yang Ke melebar. Melihat pemandangan ini samar-samar memahami sesuatu. Itulah kekuatan domain. Meskipun aura Suelian saat ini masih di puncak level ketiga alam kembali kekosongan, Raja Buaya Gila yang mengambil alih tubuhnya adalah level ketiga asli dari alam Raja Kekosongan. Jadi dapat dimengerti bahwa dia dapat menggunakan sebagian kekuatan domain. Ternyata kekuatan semacam ini dapat digunakan dengan cara ini. Mata Yang Ke berbinar dan dia tampaknya sangat tertarik dengan metode Suelian. Setelah Mintian gagal melarikan diri dan segera mengubah arah, Suelian mendengus dingin. Dengan lamben tangannya, seekor naga darah bergegas keluar seperti benang, berubah menjadi keberadaan seperti tali, dan mengikat Mintian. Sehingga Mintian sangat marah, berbalik, dan bunga aneh itu meledak, berubah menjadi ribuan kelopak. Mereka melesat ke arah Suelian di seluruh langit. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh dan dia menatap langsung ke arah Suelian. Namun Suelian tidak takut dan malah mencibir dengan nada menghina. Mata jahat pencuri jiwa, beraninya Anda menggunakan ini untuk melawan saya. Anda terlalu melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Saat dia berbicara, mata merahnya pelan menjadi dalam dan gelap
seperti lubang tanpa dasar, menarik dan melahap kekuatan mata jahat Mintian. Kemudian kekuatan jiwa yang mengerikan bangkit, yang menyebabkan Mintian menjerit seolah-olah dia telah menderita sakit yang hebat, dan seluruh momentumnya tiba-tiba layu. Kekuatan mata jahatnya tidak hanya tidak berperan, tetapi dia juga terluka oleh Suelian, dan jiwanya rusak parah. Tali merah darah mengikat Mintian dengan erat dalam sekejap, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Suelian menyeringai, mengangkat satu tangan tinggi-tinggi dan kemudian perlahan mengepakkan tinjunya. Tali merah darah yang mengikat Mintian dengan cepat mengencangkan tubuh Mintian dengan gerakan tinjunya. Tidak! Mintian berteriak, tetapi itu tidak berguna. Tali merah darah itu langsung memotong daging dan darahnya, mematahkan tulang-tulangnya, sehingga terdengar suara krek yang tajam. Darah dan daging berterbangan kemana-mana, tak menyisakan tulang. Hanya dengan lampion tangannya, dia membunuh 2 prajurit monster baru. Suelian menunduk menatap tangannya dan raut wajah puas muncul. Lumayan, garis keturunan naga darah punya ciri khas tersendiri. Dia tampak sangat puas dengan tubuh barunya, namun tak lama kemudian dia perlahan menggelengkan kepalanya, mengangkat matanya dan menatap Yangke dengan tatapan yang lebih berapi-api. Matanya penuh keserakahan. Baginya keberadaan Yangke tampaknya lebih menarik perhatiannya. Anda tidak lari? Suelian bertanya dan heran. Meskipun dia telah memperhatikan gerakan Yangke saat membunuh Mintian dan Li Feng, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun manusia ini berdiri di sana, menonton dengan dingin dan tidak berniat melarikan diri, sehingga tetap mengejutkan Suelian. Kenapa saya harus lari? Yangke berdiri di sana dengan acuh tak acuh, mengangkat alisnya setelah mendengar ini, dan bertanya balik. Apakah Anda tidak takut mati? Apakah Anda tidak takut saya akan membunuh Anda? Suelian menunjukkan ekspresi tertarik. Masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Dan senior masih terlalu percaya diri. Yangke tertawa. Suelian menyipitkan matanya, menatap Yangke dengan serius, mengangguk sedikit dan berkata, meskipun saya tidak mau mengakuinya, Anda jauh lebih baik daripada beberapa orang kecil dari klan monster saya. Klan monster tampaknya sedang menurun sekarang. Senior, Anda terlalu baik. Yangke masih tampak acuh tak acuh. Tapi senior tidak perlu menjadi misterius. Bahkan jika Anda adalah raja monster puluhan ribu tahun yang lalu, seberapa banyak kekuatan yang dapat Anda kerahkan sekarang setelah Anda mengambil alih tubuh lain? Berhati-hatilah untuk tidak terbalik di selokan, atau Anda akan mati dengan sangat buruk. Mendengar itu Suelian tertegun dan kemudian dia tertawa keras. Tawanya menggelegar seperti guntur dan dia tampak sangat bahagia. Dia mengangguk dan berkata, tidak buruk. Meskipun Anda tahu identitas saya, Anda sama sekali tidak takut dan Anda masih bisa berbicara dengan saya. Anda seorang anak manusia yang benar-benar hebat. Saya suka bakat Anda dan saya enggan membunuh Anda. Ya, saya baru saja mengambil alih tubuh lain dan telah lemah selama puluhan ribu tahun. Jadi saya tidak bisa benar-benar mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Tetapi tidak apa-apa untuk membunuh Anda. Dan Anda harus mati. Bagaimanapun saya suka kekuatan asal naga suci emas di tubuh Anda. Ayo, serahkan dengan patuh dan saya bisa memberi Anda kematian cepat. Kekuatan asal naga suci emas? Yangke memberikan kening, memperlihatkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Jadi senior yang ingin menyerang saya di gua tadi, tidak heran saya merasa ada yang salah. Persepsi Anda cukup tajam. Suelian mendengus dingin. Berhenti bicara omong kosong. Menyerah saja dengan patuh. Saya tidak akan terlalu kejam pada Anda. Jika Anda berani melawan, maka saya menolak. Yangke mendengus dingin. Dan setelah dia selesai berbicara, sosoknya sedikit bergetar. Dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ini adalah... Suelian merutkan kening, memperlihatkan sedikit kesungguhan. Pada saat Yangke menghilang, dia merasakan jejak kekuatan aneh menyebar. Kekuatan ini membuatnya merasa agak akrab dan aneh. Kemudian dia segera mengingatnya dan berseru. Kekuatan ruang.
Kedua bola mata Suelian meledak dengan cahaya merah darah yang mengerikan dan ekspresinya hampir terdistorsi karena kegembiraan. Jelas dia tidak menyangka bahwa tubuh manusia ini benar-benar mengandung begitu banyak kekayaan yang sangat dia idamkan. Belum lagi kekuatan asal-usul naga suci emas adalah apa yang diinginkan oleh ras monster yang kuat. Bahkan pintu samping kekuatan ruang ini bukanlah sesuatu yang dapat dikultivasikan oleh orang biasa. Selama dia dapat menempati tubuh bocah manusia ini, maka apakah itu kekuatan asal-usul naga suci emas atau kekuatan ruang yang dia kultivasikan? Dia dapat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Meskipun tubuh iblis aslinya juga mewarisi garis keturunan kuno, dia memiliki darah spesies liar. Jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan naga suci emas? Selain kekuatan ruang angkasa, Suelian merasa bahwa jika dia bisa merebut tubuh Yangke, maka kultivasinya di masa depan mungkin lebih baik daripada periode puncaknya. Bagus, Tuhan benar-benar membantu raja ini. Suelian tertawa keras, mata yang merah darah penuh dengan keserakahan. Tiba-tiba suara mendesis keras dan retakan ruang berbentuk setengah bulan tiba-tiba muncul 5 kaki di depan Suelian. Retakan ruang angkasa itu panjangnya 3 kaki dan itu menyerangnya segera setelah terbentuk. Retakan itu dipenuhi dengan nafas kehampaan dan kekacauan yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia akan mengasingkannya ke dalam kehampaan yang tak berujung. Anda benar-benar telah mencapai level ini dalam penggunaan kekuatan ruang angkasa. Suelian berteriak, tetapi dia lebih bersemangat. Tapi dia masih berdiri di sana tanpa bergerak dan bahkan tidak berusaha menghindar. Suelian hanya mengulurkan tangan besar, dia menjabatnya ke depan. Saat dia mengguncangnya, retakan ruang berbentuk bulan sabit yang bergerak cepat itu tiba-tiba tampak bertahan oleh suatu kekuatan dan berhenti di tengah udara, tidak dapat bergerak maju lagi. Suelian merutkan kening dan energi monsternya mengalir deras. Kemudian dia berteriak, "Hancurkan untuk saya!" Dengan teriakan, retakan ruang berbentuk bulan sabit itu hancur oleh cengkeramannya di udara. Ruang yang terpotong itu diperbaiki sendiri dalam gerakan memutar dan menggeliat. Kemudian suara pelan terdengar dari telapak kaki Suelian dan sosok abu-abu bergegas ke atas kepalanya. Dia mencengkeram tongkat hitam dengan kedua tangan dan membantingnya dengan keras. "Apa ini?" Suelian terkejut. Bahkan dengan persepsinya dia tidak menemukan jejak sosok yang mendekatinya. Dia tidak menyadarinya sampai pihak lain keluar dari tanah. Melihat dengan seksama, lawannya bukanlah tubuh daging dan darah, tetapi batu berbentuk manusia. Dia tidak tinggi, hanya sepanjang paha orang biasa, tetapi tongkat hitam di tangannya terayun dengan kekuatan yang membuat Suelian gemetar ketakutan. Jika tongkat ini mengenai, Suelian memperkirakan bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi wajahnya tenggelam dan dia mendengus dingin. Tiba-tiba kabut merah darah memenuhi tubuh Suelian, menutupinya seolah-olah memiliki roh dan tiba-tiba membentuk lapisan pertahanan yang kokoh. Saat tongkat hitam itu menghantam dengan keras, terdengar suara retakan dan pertahanan yang diletakkan oleh Suelian tidak dapat menahan kekuatan tongkat ini. Kemudian tongkat hitam itu menghantam kepalanya dengan kekuatan yang tersisa. Suelian akhirnya mengubah wajahnya ditutupi dengan sisik merah darah dan memperlihatkan tubuh naga, meninju tongkat itu dengan keras. Di tinjunya tidak hanya ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan, tetapi juga aura yang aneh. Dan itu adalah kekuatan domain. War! Cahaya berwarna darah dan hitam bertabrakan, tiba-tiba menciptakan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Tubuh Suelian tenggelam dan langsung terbanting ke tanah, sementara sosok kecil itu terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Segera dia berdiri lagi, menggelengkan kepalanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba suara kicauan burung yang melengking terdengar dan di kehampaan seekor burung aneh berwarna merah menyala tiba-tiba muncul, mengayunkan sosoknya yang cantik. Kemudian dia mengepakkan sayapnya, membuka mulutnya dan menyemprotkan bola api dengan kekuatan yang mengerikan ke bawah. Langsung menutupi posisi di mana Suelian berada.
Raungan Suelian terdengar dalam sekejap dan suara bola api yang meledak satu demi satu bergema bersamanya. Sosok Yangke muncul lagi seperti hantu dengan ekspresi acuh tak acuh, menukik turun dari langit memegang pedang tulang naga di tangannya dan menuangkan energi suci ke dalamnya. Naga hijau besar itu menggelengkan kepala dan ekornya dan muncul, membuka mulutnya dan berdarah dan bergegas menuju posisi Suelian, seolah-olah ingin menelannya. Yangke menggunakan hampir semua kekuatannya tanpa ada niat untuk menahan diri. Kekuatan lawan tidak terduga, jadi dia tentu saja tidak akan menganggapnya sebagai alam kembali kekosongan biasa. Tubuh besar naga hijau itu menghantam tanah dan keras, dan suara mengguncang bumi dan gunung keluar. Yangke kemudian menyemburkan ratusan benang darah emas, seperti sekelompok iblis yang menari liar, memotong ruang itu dengan gila-gilaan. "Nak, Anda mencari kematian!" teriak Suelian dengan liar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita kerugian besar di tangan Yangke setelah melihat cahaya matahari lagi. Dia mengira Yangke tidak jauh berbeda dari Mintian, Li Feng, dan telah dia bunuh sebelumnya. Dan dia meremehkan kemampuan Yangke. Kekuatan domain menembus tubuhnya dan bola api yang dihancurkan dengan gila-gilaan tidak dapat menembus 3 kaki di luar tubuhnya. Mereka diblokir satu demi satu dan meledak di kehampaan. Naga hijau itu juga terlempar oleh pukulannya. Benang darah emas yang dikeluarkan oleh Yangke tidak memainkan peran besar, hanya meninggalkan bekas luka dangkal di permukaan tubuhnya. Setelah dirasuki, kekuatan Suelian hampir tak terbayangkan kuatnya. Yangke menyipitkan matanya sedikit, mengelurkan tangannya dan menunjuk ke depan, dan perisai ungu segera muncul, membentang di depan tubuhnya. Saat berikutnya, tinju raksasa berwarna merah darah menghantam perisai itu. Dengan suara keras, harta rahasia pertahanan tingkat atas kekosongan yang telah bersama Yangke selama bertahun-tahun dan telah diperbaiki dengan sempurnakan beberapa kali oleh Yang Yan, hancur berkeping-keping. Dan tidak dapat lagi memberikan bantuan kepada Yangke. Tapi kerusakan pada perisai ungu memperlambat serangan keras pukulan Suelian, dan Yangke mengambil kesempatan untuk meninjunya. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Yangke hanya merasakan kekuatan yang kuat datang dari depan yang tidak dapat ia tahan. Tenggorokannya terasa manis dan ia terbang mundur. Terbang ratusan kaki jauhnya sebelum ia hampir tidak dapat menstabilkan tubuhnya. Setelah berdiri teguh, Yangke memuntahkan seteguk darah dan melihat ke depan dengan konsentrasi. Di sana, debu telah hilang dan Suelian berdiri di sana dengan rambut acak-acakan dan aura yang keras. Wajahnya ganas dan menakutkan, dan mata merahnya menatap Yangke dari jarak ratusan kaki. Meskipun dia tampak sangat marah, tapi Yangke menyeringai, merasa lega. Baru saja dia tampak berusaha sekuat tenaga, tetapi sebenarnya itu hanya ujian yang kuat dan hebat. Sekarang, setelah dia mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia secara alami senang. Suelian tidak terkalahkan. Dia takut pada pilar pengguncang langit di tangan boneka batu. Dia takut pada benang darah emasnya sendiri. Dia takut pada pedang tulang naga yang meneteskan batu giok. Dan dia juga takut pada roh burung api. Semua caranya dapat menyebabkannya terluka, dan ini sudah cukup. Sebelumnya, Yangke takut tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Suelian tidak akan terluka. Jika ini benar-benar terjadi, dia akan segera menepuk pantatnya dan pergi. Jika dia tidak dapat menghancurkan pertahanan orang lain, apa gunanya bertarung? Ketika pikiran Yangke berubah dengan cepat, ekspresi marah Suelian banyak bertahan. Seolah-olah dia menyadari sesuatu dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia akhirnya melihat situasi di depannya. Yangke berbeda dari Li Feng dan Mintian. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh sesuka hatinya. Anak ini agak keterlaluan. Dengan tatapan serius, dia menyapu burung api, boneka batu, dan naga hijau raksasa. Suelian tiba-tiba berteriak, "Wah, Anda benar-benar hebat. Setelah mengolah kekuatan ruang, saya tidak yakin bisa membunuh Anda. Bagaimana dengan ini? Anda ditinggalkan kristal pikiran kekosongan milik saya, dan kita akan berjabat tangan dan berdamai, dan tidak akan pernah saling mengganggu lagi." Anda menginginkan kristal pikiran kekosongan? Yangke melengkungkan bibirnya. Iya,
Itu adalah ramuan batin saya, dan saya tidak akan pernah menyerahkannya apapun yang terjadi. Kalau begitu, Anda terlalu banyak berpikir. Yangke tertawa. Begitu kristal pikiran kekosongan ada di tangan saya, tidak mungkin mengembalikannya kepada Anda. Jika Anda menginginkannya, datanglah dan dapatkan dengan kemampuan Anda sendiri. Jangan menolak bersulang dan minumlah dengan kerugian. Saya pikir Anda adalah bakat yang menjanjikan dan tidak ingin menindas yang lemah. Jangan salah paham. Benarkah? Mengapa saya merasa bahwa senior itu sedikit kurang percaya diri? Apakah Anda tidak menginginkan kekuatan asal naga suci emas milik saya? Jika Anda membunuh saya, semuanya akan menjadi milik Anda. Tapi mengapa Anda merengek di sini dan membuang-buang air liur Anda? Wajah Suelian menjadi gelap. Nah, apakah Anda benar-benar tidak akan memberi saya muka? Anda pikir Anda siapa? Yangke tersenyum menghina. Ya, tidak banyak orang yang berani berbicara seperti ini pada saya. Tian Jiu, sang abadi tua, adalah salah satunya, dan Anda juga salah satunya. Namun Anda akan mati di sini hari ini. Suelian meraung, dan kabut merah darah tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, membungkus seluruh tubuhnya. Sosoknya tidak lagi terlihat di tempat dia berada, hanya awan darah yang menutupinya. Ketika awan darah itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung membungkus Yangke. Di dalam kabut darah ada fluktuasi energi yang mengerikan dan menakjubkan, dan serangkaian cahaya darah terjerat dengan Yangke seperti makhluk hidup. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dan abnormal melonjak. Yangke tiba-tiba merasa bahwa tindakannya menjadi sulit, dan energi suci di tubuhnya sedikit ditekan. Domain! Yangke berteriak, dan momentumnya sendiri menyebar dengan gila-gilaan, dan ruang di sekitarnya runtuh dan berputar inci demi inci. Namun kekuatannya benar-benar ditekan oleh domain Suelian, dan hanya menembus kurang dari 3 inci di luar tubuh, dan tidak dapat meluas lebih jauh. Kekuatannya mendekati kesempurnaan. Suelian berkata dengan heran. Anak ini benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Dengan kultivasi tingkat kedua alam kembali kosongan, dia telah memadatkan kekuatannya hingga sejauh ini. Namun Anda tidak cukup baik. Dia menyeringai dan memisahkan dari tubuhnya aliran darah yang penuh permusuhan, yang berubah menjadi aliran naga. Bergegas menuju Yangke dari segala arah. Ini adalah roh jahat yang dipadatkan dari Raja Buaya Gila sendiri. Jika prajurit biasa diserbu sedikit saja, mereka akan segera kehilangan akal dan menjadi gila. Meskipun Yangke tidak mengetahui misterinya, bagaimana dia bisa membiarkannya mendekat? Ratusan benang darah emas bertahan di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia memiliki ratusan lengan, kemudian melambai dan bergerak. Tekanan yang dibawa oleh domain itu sangat berkurang. Benang darah emas memiliki efek magis untuk menghancurkan kekuatan. Domain adalah evolusi kekuatan, dan benang darah emas juga memiliki sedikit efek pengekangan padanya. 1 atau 2 tidak signifikan. Ratusan pedang ditembakkan pada saat yang sama dan efeknya keluar. Momentum Yangke langsung menyebar ke 1 kaki di luar tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan naga zamrud berubah menjadi cahaya hijau, terbang kembali ke tangannya dan berubah menjadi bentuk pedang tulang naga lagi. Segera raungan naga yang tinggi datang dari badan pedang, dan Yangke memegang pedang dengan 1 tangan. Energi suci mengalir ke dalamnya dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Cahaya pedang hijau zamrud merobek ruang, membelah aura kekerasan merah darah menjadi 2, dan menebas ke arah Suelian yang tersembunyi di kabut darah. Suelian tampaknya takut untuk menganggapnya enteng, dan hanya bisa menghindar. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok kekar tiba-tiba melompat keluar dari tanah, dan itu adalah boneka batu. Pada saat ini boneka batu telah berubah menjadi raksasa batu, dan pilar pengguncang surga di tangannya telah menjadi sangat menakutkan. Panjangnya sekitar 5 kaki. Tongkat raksasa hitam pekat itu membawa kekuatan penghancur dunia dan memanfaatkan ketidaksiapan Suelian untuk menghantamnya dengan ganas. Suelian merasa ngeri. Beraninya dia menghadapi serangan pilar pengguncang langit secara langsung. Dia mengguncang tubuhnya dan menghindar lagi. Meninju pada saat yang sama.
Tinju itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan mengenai dada boneka batu. Dengan suara keras, boneka batu itu mundur beberapa langkah dan serpihan batu berterbangan di dadanya yang kokoh. Boneka batu itu jelas tercengang. Sejak lahir, dia tidak pernah terluka oleh siapapun. Hari ini adalah pertama kalinya. Meskipun hanya beberapa serpihan batu yang jatuh, dia tetap terluka. Mata bundar boneka batu itu tiba-tiba memantulkan kecemerlangan yang sangat brutal. Dia mengeluarkan tangannya dan memukul dadanya dengan keras, membuat suara berdebar keras. Segera kekuatan pembakaran yang mengerikan memenuhi tubuh boneka batu. Nafas yang membakar itu tampaknya membakar semua yang ada di dunia. Itu meledak keluar dari dalam. Permukaan boneka batu itu tiba-tiba meleleh dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah. Yangke tercengang, tidak tahu apa yang dilakukan boneka batu itu. Dia belum pernah melihat perubahan seperti itu pada boneka batu itu sebelumnya. Dengan tergesa-gesa dia mundur untuk menghindari tabrakan langsung dengan Suelian dan memperhatikan boneka batu itu dengan seksama. Dia tidak tahu apakah perubahan seperti itu baik atau buruk bagi boneka batu itu. Segera lapisan keberadaan seperti cairan muncul di permukaan boneka batu itu, seperti magma yang bergulir menutupi seluruh tubuhnya. Sekilas boneka batu itu tampak mengenakan baju besi lava. Baju besi lava itu mengepul panas dan bahkan Yangke tidak berani mendekatinya dengan mudah. Api sejati matahari. Mata Yangke berbinar. Dia merasakan kekuatan api sejati matahari dari baju besi lava ini. Dalam sekejap Yangke tiba-tiba menyadarinya. Boneka batu itu memang menelan api sejati matahari saat itu. Tetapi selama bertahun-tahun boneka batu itu tidak menggunakan kekuatan ini. Sehingga bahkan Yangke, sang master, tidak mengetahui detail boneka batu itu. Namun hari ini, pukulan Suelian tidak diragukan lagi membuat boneka batu itu marah. Dan ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Boneka batu yang mengenakan baju besi lava itu tiba-tiba berubah menjadi raksasa lava. Ia memegang pilar penguncang langit yang besar dan tak terbayangkan di satu tangan dan mengepakkan tinjunya di tangan lainnya. Senyum muram muncul di wajahnya yang biasanya jujur yang tampak sangat aneh. Boneka batu itu melangkah maju dan menyerbu ke awan darah tanpa rasa takut. Ia mengayunkan tinjunya yang besar dan membara dan menghantam Suelian. Tiba-tiba teriakan aneh Suelian terdengar. Dan awan darah tebal itu menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seolah-olah menguap oleh kekuatan api matahari yang sebenarnya. Setelah lebih dari selusin pukulan, sosok Suelian kembali terlihat. Wajahnya pucat pasi dan ia menatap raksasa lava yang terus mendekat dan menyerangnya dengan ketakutan yang besar. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan, dengan pengetahuannya yang mendalam, ia tidak tahu monster macam apa makhluk di depannya ini. Pertama kali menyerangnya, tingginya hanya setengah dari manusia dan tampak kecil dan indah. Kedua kalinya, burung itu menyerangnya. Burung itu tiba-tiba menjadi tinggi dan perkasa. Sekarang, burung itu telah berubah menjadi raksasa yang terbuat dari lava. Suelian mundur berkali-kali, tidak berani bertabrakan langsung dengan boneka batu itu. Burung api itu memanfaatkan situasi itu dan memuntahkan bola api dari semua ukuran. Bola api itu tidak hanya panas tetapi juga memiliki lengkungan petir. Burung api itu juga melahap api matahari yang sebenarnya sehingga mencapai pertumbuhan yang cepat. Burung api itu juga melahap api guntur dari langit, membiarkan apinya sendiri menyatu dengan jejak kekerasan guntur dan kilat. Apinya lebih mengerikan daripada boneka batu itu. Ia hanya kekurangan kekuatan mengerikan dari boneka batu itu, tetapi ia memiliki lebih banyak kelincahan. Dua pembantu utama, satu di bawah tanah dan satu di langit, bergabung untuk memaksa Suelian hanya dapat membela diri, tanpa kekuatan untuk melawan. Yangke menyeringnya. Dengan hanya burung api dan boneka batu itu, Suelian tidak akan bisa lolos begitu saja. Bahkan jika dia telah menjadi raja monster selama puluhan ribu tahun, dan masih dapat menggunakan sedikit kekuatan domain. Tubuh fisiknya telah mengambil alih tubuh lain membatasi kekuatannya. Jika dia berada di masa jayanya, dia akan dapat membunuh Yangke di tempat hanya dengan lambaian tangannya. Bagaimanapun, level kultivasi teratas dari level ketiga Raja Kekosongan bukanlah lelucon. Namun sekarang,
Naga itu berenang di air dangkal dan tidak dapat membuat gelombang sama sekali. "Keluar dari sini!" Suelen dalam keadaan kacau, berjuang untuk bertahan hidup. Dia meraung marah dan memutuskan untuk bertarung dengan boneka batu itu. Kekuatan besar itu membuat boneka batu itu mundur lebih dari 10 kaki. Namun tinju Suelian juga terbakar dan dipenuhi dengan bau yang memuakkan. Saat berikutnya dia tidak berhenti, menghindari serangan gila burung api dan langsung menyerbu Yangke. Baginya, Yangke adalah tokoh kunci dalam pertempuran ini. Selama dia membunuh Yangke, boneka batu dan burung api yang mematuhi perintahnya tidak akan dapat memainkan banyak peran. Dia memutuskan dan mengerahkan seluruh kekuatannya, seolah-olah mencoba membunuhnya dalam satu gerakan dan membalikkan kemunduran. Segera kekuatan Doman melonjak lagi, menutupi Yangke dan Suelen menyerbu dengan ganas. Kekuatan Yangke menembus tubuhnya dan bertarung melawan Doman, tetapi dia dikalahkan dan segera ditekan. Suelen mendekat, menyeringnya dan meraung dan ganas. Raungan itu setajam pedang. Seolah-olah ratusan pedang tajam ditusukkan ke dalam hati manusia yang dapat menembus jiwa dan mengambil hati manusia, menyebabkan Yangke berhenti sejenak. "Nah, Anda sudah selesai." Suelian berteriak liar, mengulurkan tangan untuk meraih Yangke. "Mungkin tidak." Yangke tiba-tiba memiliki senyum aneh di wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Segera cahaya kemasan bersinar terang dan potongan-potongan sisi emas tiba-tiba muncul dari lengan kanan Yangke, menutupi semua kulitnya yang terbuka. Cahaya kemasan itu menyilaukan di 5 jari dan seluruh tangan besar itu menjadi mengerikan dan menakutkan, seolah-olah telah berubah menjadi cakar naga. Kemudian kekuatan naga suci menyebar. Mata Suelian secara naluriah mengungkapkan jejak ketakutan dan momentum yang meningkat tak terbatas di tubuhnya tiba-tiba jatuh. Kekuatan makhluk kuno memiliki efek menekan ras iblis manapun. Belum lagi kaisar di antara roh-roh suci. Baik tubuh Suelian maupun roh Raja Buaya Gila. Mereka hanyalah spesies liar dan tidak dapat dibandingkan dengan naga suci emas. Yangke mengulurkan tangan kanannya, menyatukan kelima jarinya, dan menusuk ke depan dengan ganas seperti pedang tajam. Kemudian terdengar suara pelan. Tubuh Suelian yang tampak sekeras batu langsung ditusuk oleh tangan kanan Yangke seperti sepotong tahu, tanpa menemui perlawanan sama sekali. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.